Guys, ketemu lagi di kebun alpukat. Oke, ini mau liatin progres kita ya. Nah, itu turus belum dipasang. Ini adalah kandang umbaran ayam kita. Hari ini timnya hebat nih, Kang Suhendar dan adik. Udah ada buat naungannya, jadi ini mungkin minggu depan udah bisa pindah gitu ya. Tinggal pakai pakan, tempat pakan dulu, kemudian nanti sistem airnya ya. Kita punya sumber air yang tidak terbatas di sana, mungkin tarik selang ke sini. Nah, tapi yang di video ini saya mau ceritain tentang apa sih resiko kalau kita punya kebun ya. Yang salah satu resiko yang ini nanti udah rapi nih, ini bakal bertanam di sini. Ini di sini sengaja karena di sini nanti akan ada setting buat bangunan ya. Nah, resiko adalah ini teman-teman sekalian. Ini alpukat udah 3 tahun, udah berbuah dan sedang berbuah banyak. Ini bisa dilihat tuh. Gitu ya. Ini sebetulnya kalau panen gede nih. Dan dia akarnya keropos. Ternyata keropos. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, dalamnya ini begini. Dan dia rubuh karena kena angin. 2 hari yang lalu dia rubuh kena angin. Nah, kesalahannya adalah kemarin pas kita bersihin bawah di sini, kita nggak terlalu merhatiin gitu. Nggak terlalu merhatiin gimana-gimananya. Dan satu pohon ini ngasih tahu, hai tolong ada sesuatu yang salah. Nah, jadi kita langsung analisa dan ini adalah karena kita daunnya terlalu rimbun. Jadi si batang tidak kena akar, itu tidak kena sinar yang pangkal-pangkal di sini. Sehingga kemungkinan besar dulu pas aplikasi pemupukan yang mungkin beberapa tahun yang lalu itu dia ditumpuk terlalu banyak kohe di pangkal. Nah, karena kita pakai nih kohe ayam yang fresh seperti ini dan itu panas, mungkin jadi karena lama di situ jadi dia ada luka di batang dan teman-teman. Jadi pelajaran pentingnya adalah kalau kita naruh kohe di tanaman muda, contoh misalkan itu kan baru pindah ya, itu jangan pernah nempel ke batang gitu ya. Ini sakitnya sedikit sudah sempat berbuah kan berarti dia akarnya sebetulnya bagus ya di sekitarnya itu, dan akhirnya dia tumbang gitu ya karena kita tidak memperhatikan ya. Jadi langsung tadi pagi kita langsung overhaul besar-besaran, kita langsung kerjain gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini di bawah sini kita udah rapihin pangkal batangnya, sudah diekspos. Ini nanti tinggal di jatuh-jatuhin nih. Nah, jadi nanti teman-teman kalau kita punya alpukat ya, ini daun-daun yang tua ini langsung harus dihabisin gitu. Kalau dulu mungkin ya sama ulet ya kalau zaman dulu. Nah, karena kita di sini nggak ada ulet, kita dihabisin sama tangan gitu ya. Nah, sampai segimana sisain 3 daun, tapi kalau ini kan udah ada daun barunya maka dia harus habisin. Pas supaya semua tenaga kebungaan nanti daun yang baru juga lebih efektif kan fotosintesisnya, dia juga cepat berkembang. Dan satu lagi adalah supaya ini tidak terlalu rimbun, sinar matahari kena ke batang. Jadi nanti nutrisi itu naik itu sudah dimasak di batang. Nah, ini yang pelajaran penting di tahun ini. Jadi teman-teman bisa lihat pembuatan bedengan di bawah tajuk daunnya ini serius banget, ini gede, bersih dalamnya gitu ya. Nanti di bawah sini akan diisi dengan daun-daun si jatuhan ini ya, karena pupuk terbaik untuk alpukat ya dari alpukat sendiri. Nanti daun-daun kering di sini tapi nggak ada yang nempel di tengah ya, dibikin daun-daun. Nanti di sini baru pakai cover crops ya. Kita kemudian karena lagi tanam kacang. Nah, ada satu yang sudah dibenerin juga dan akarnya diekspos banget sama kita, dibuka gitu. Yang ini, bentar. Nih, wait sebentar. Nih, nah ini, tuh. Jadi ini kelihatan batangnya kan belah tuh ya. Nah, kalau dia sebetulnya lebih lama lagi kena tanah, itu nanti lama-lama dalamnya kroposnya lebih banyak.
harapannya adalah dengan sekarang kita eksekusi cepat, maka dia akan kambiumnya nutup dan akhirnya bisa recovery. Nah, satu hal lagi yang kan tuh batang-batangnya ini ada luka-luka gini gitu. Nah, ini yang akan kita perbaiki. Tadi juga udah saya pangkas, itu sisa pangkasannya. Pokoknya yang dekat sama bawah, walaupun dia berbuah seperti ini, potong ya. Lebih baik menyelamatkan tanaman ini sehingga dia bisa punya potensi kuat buat tahun-tahun berikutnya daripada menyelamatkan satu buah tapi dia cost-nya adalah kesehatan pohonnya. Nah, apa yang mau kita lakuin selanjutnya adalah setelah nanti dirapihin, kemudian ini sudah dijarangin sehingga ini kena ekspos matahari, maka saya akan nanam tanaman lagi di sini, pohon alpukat lagi. Kemungkinan yang lokal kah atau apa ya, dari biji. Nah, itu tanaman ini akan disambung ke sini. Jadi kalau teman-teman tahu misalkan kayak ada duren kaki 3 dan teman-temannya, sebetulnya kalau dari kecil kaki 3 menurut saya nggak efektif ya. Karena nanti ketika besar dia nempel juga. Tapi dalam kasus ini kenapa saya mau nyambung dari sini ke sini adalah karena ini perakaran kan pernah rusak ya. Semoga bisa recover. Nah, itu perlu didukung sama akar lain yang batang bawah lain yang juga punya kekuatan optimal gitu. Jadi kemungkinan besar namanya sambung nyawa ya. Saya akan mungkin 2 atau 3 titik akan tanam lagi alpukat. Nanti kan ini udah jarang nih daunnya. Artinya bawah kena sinar matahari, di sini tanam lagi bareng 3, biarin dulu tinggi, kemudian okulasi tempel ke sini. Nah, itu yang akan kita lakukan di kebun kita. Itu jangka panjangnya seperti itu. Jadi memang banyak hal yang kita pelajari di musim ini ya. Intinya salah satunya jangan asa-asa, jangan ragu-ragu, jangan gak tegaan. Daripada tanaman ini menderita gitu ya, kedepannya pot malah sakit, mending eksekusi ya. Tuh, ini kan sayang ya, udah gede gini nih. Ya udah produksi kan. Nah, ini kayak daun ini kelihatannya hijau bagus gitu. Ini harus dikurangin. Kenapa? Kang, ini masih bagus, hijaunya masih sehat. Iya betul, tapi harus dikurangin. Sisain 3 kalau gini ya. Kenapa? Karena dengan ini berkurang, maka yang keluar berikutnya adalah support ke bunga. Gitu. Nanti ketika dia berbunga, nanti dia ngeluarin pucuk baru. Nah, itu yang nanti akan dukung buat si ngisi buahnya gitu. Ini kemungkinan besar juga bentar lagi harus kita pupuk tambahan ya, supaya dia ini kan kayak dia ngambil nutrisi ke buah, dia sendiri kan butuh makanan yang banyak berarti kan, maka pemupukan tambahan nanti kita akan pikirkan untuk di sini ya. Itu juga udah dirapihin, udah semua belum Kang? Belum, ini baru 7, 1, 2, kita punya sekitar 50 di yang enggak 43 ya, 43 di plot yang ini. Semuanya bakal dirapin super rapih kayak gini. Nggak sasa ini biayanya lumayan ini. Ya, tenaganya lumayan. Nah, ya begitulah kira-kira. Nah, jadi video ini ngobrol tentang salah satu resiko ya. Yang tadi ya, yang roboh. Kang, yang roboh kan cuma 1, sisanya ada 42. Iya. Tapi jangan lihat gitunya. Satu pohon itu investasi 2-3 tahun itu. Bagaimana kita ngegantiin waktu 3 tahun, kan nggak bisa gitu ya. Maka ya teman-teman mungkin kalau ini value-nya di semua hal ya, selagi bisa, selagi mampu, selagi ada kesempatan, hajar eksekusi karena waktu itu nggak kembali gitu ya. Oke, nanti video berikutnya kita ngobrol tentang lelat buah ya. Ini udah ada solusi nih buat lelat buah, ada 2 solusi tapi sebenarnya 3 ya. Nanti kita share gimana caranya tentang lelat buah.